Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas dan berakhlak. Selamat datang dan selamat bergabung sebagai peserta didik SMP Negeri 1 Ngelawas. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rina Agustiningrum yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita SMP 1 Ngelawas selama masa pandemi. Karena kondisi pandemi COVID-19 itu tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal, maka proses belajar mengajar dilakukan dari rumah. Siswa melakukan belajar dari rumah, sedangkan guru melakukan kegiatan mengajar secara jarak jauh atau biasa kalian kenal dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Kemudian, teknik pembelajaran jarak jauh. SMP Negeri 1 Ngelawas menggunakan teknik daring dan luring. Sini penekanannya pada penggunaan teknik daring dan luring. Pelaksanaan PJJ secara daring. Sekarang, pembelajaran daring adalah pembelajaran dalam jaringan. Karena dalam jaringan berarti segala proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan akses atau jaringan internet. Interaksi pembelajaran menggunakan program pembelajaran elektronik yang terkini mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dalam pembelajaran daring ini, penyampaian materi maupun penugasan menggunakan berbagai sumber belajar yang melibatkan akses atau jaringan internet. Karena menggunakan jaringan internet, berarti nanti pada waktu pembelajaran daring kalian menggunakan gawe atau bisa juga menggunakan laptop. Ada banyak portal dan aplikasi pembelajaran daring yang bisa kalian ikuti yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Contoh misalkan ada Rumah Belajar, TV Edukatif, Tatap Muka Daring, Program Sapa Duta Rumah Belajar, Guru Berbagi, Video Pembelajaran, kemudian Radio Edukatif, dan masih banyak yang lain yang bisa kalian ikuti. Kemudian di sekolah kita, media aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Nanti yang akan digunakan ada WA, Google Classroom, ada Google Form, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi yang selama ini sudah kita lakukan, kita menggunakan WA, Google Classroom, dan Google Form. Itu yang untuk daring, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknik daring. Kemudian yang kedua, selain teknik daring, nanti juga ada secara luring. Pembelajaran luring di sini pembelajaran yang artinya kita tidak menggunakan akses internet. Pada prakteknya, walaupun tidak menggunakan akses internet dalam pembelajarannya, tapi nanti pada prakteknya tetap didampingi dengan menggunakan metode daring seperti Classroom maupun WA. Kegunaannya apa pendampingan ini? Pendampingan ini gunanya nanti untuk menyampaikan informasi dan pengisian daftar hadir siswa. Materi dan penugasan menggunakan berbagai sumber belajar yang tidak melibatkan akses internet. Contohnya seperti apa yang tidak menggunakan akses internet? Contohnya seperti modul yang nanti sebentar lagi kalian juga akan mendapatkan modul. Kemudian ada lembar kerja yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Bisa juga dari radio, dari televisi. Contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI. Kemudian bahan ajar cetak, contohnya dari buku paket, nanti kalian akan dipinjami dari sekolah untuk buku paketnya. Kemudian
Nah, itu yang pembelajaran dengan menggunakan teknik daring dan luring. Nah, dalam setiap minggunya nanti kalian akan mempelajari ada 11 pelajaran, nanti ditambah dengan BK maupun BKTIK, yang masing-masing nanti setiap harinya maksimal kalian hanya 2 mata pelajaran. Ya, setiap hari nanti kalian hanya mendapatkan pelajaran sebanyak 2 mata pelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajarannya nanti dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Nah, bagaimana kalau yang untuk BK maupun BKTIK? BKTIK nanti akan dilakukan atau dijadwalkan pada hari Sabtu, sehingga nanti khusus untuk hari Sabtu nanti pembelajaran kalian tidak hanya 2 tapi ada 3. Nah, karena pembelajaran kita pada jam 8 sampai jam 11, jadi kalian dimohon pada jam tersebut kalian selalu standby pada posisi belajar. Sekali lagi, pada jam tersebut kalian pada posisi jam belajar dan tidak melakukan aktivitas lain selain proses pembelajaran. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian tidak bisa seenaknya. Jadi pastikan dengan betul pada waktu jam pembelajaran kalian mengikuti proses pembelajaran. Nah, prosesnya seperti apa yang bisa kamu lakukan nanti pada waktu pembelajaran? Nah, prosesnya nanti baik dalam pembelajaran daring maupun luring, Bapak Ibu guru nanti mengirim link melalui WA maupun Google Classroom. Link apa nanti yang dikirim oleh Bapak Ibu guru? Bisa berupa absen, bisa materi, bisa latihan maupun tugas, yang semuanya nanti akan dikirim lewat WA ataupun bisa juga dikirim melalui Google Classroom. Kemudian proses yang kedua, kalian mengisi absen. Setelah kalian mendapatkan link untuk pengisian absen, kalian harus mengisi absen. Setiap hari mengisi absen, pastikan itu. Kalau kalian tidak mengisi absen, berarti dianggap kalian tidak mengikuti pelajaran pada hari itu. Dan ingat selalu tenggat pengisian absen. Jangan sampai kalian terlambat dalam mengisi absen. Kalau kalian terlambat mengisi absen, berarti dianggap kalian tidak mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga, setelah kalian menerima materi, menerima link materi, siswa akan mempelajari dari materi yang sudah kalian dapatkan. Jadi materi itu nanti silahkan dibuka dan diikuti apa yang ada di dalam materi tersebut. Kemudian proses yang keempat. Proses yang keempat, apabila di situ ada atau Bapak Ibu mengirimkan latihan soal itu tujuannya untuk mengasah kalian, mengasah kemampuan kalian seberapa jauh kalian mampu memahami dari pembelajaran yang diberikan. Kemudian proses yang kelima. Proses yang kelima, siswa mengerjakan dan mengirim tugas yang diberikan. Ingat, pengiriman tugas itu untuk masing-masing guru berbeda. Kalau yang untuk masing-masing guru karena berbeda, maka ikuti apa petunjuk dari Bapak Ibu guru. Ada Bapak Ibu guru yang menghendaki tugas dikirim atau diupload lewat WA atau diupload lewat Google Classroom. Namun demikian, ada kalanya juga Bapak Ibu guru yang menghendaki kalian mengerjakan tugasnya di kertas folio yang nantinya akan kalian kumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Atau bisa juga nanti pada saatnya
Tugas tersebut akan diambil oleh Bapak Ibu guru pada kelompok belajar nanti yang akan dibentuk untuk memudahkan kalian dalam mengumpulkan tugas yang ada. Nah, kemudian untuk pembentukannya nanti akan kita atur berikutnya. Nah, kemudian proses yang ke-6. Proses yang ke-6 setelah kalian mengirimkan tugas maupun absen, nanti guru akan menerima dan mengecek absen. Ya, di situ guru akan menerima dan mengecek absen. Bapak Ibu guru pasti akan melakukan pengecekan. Siapa saja yang mengikuti pembelajaran hari itu ataupun yang tidak. Serta nanti Bapak Ibu guru juga akan selalu memantau dan mengoreksi dari hasil latihan kalian berikut dengan tugas-tugasnya. Ingat, pengiriman tugas jangan sampai melebihi tenggat. Jadi tenggat itu harus kamu perhatikan, jangan sampai kamu terlambat. Kedisiplinan kalian dalam mengirim absen maupun tugas sangat berpengaruh terhadap nilai kalian. Jadi itu harus kamu ingat. Kedisiplinan kalian dalam mengirim absen maupun tugas sangat berpengaruh terhadap nilai kalian yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kenaikan kelas. Kemudian selain untuk pembelajaran, nanti untuk pembelajaran pendidikan karakter BTG maupun ekstrakurikuler yang bisa kita lakukan pada masa pandemi COVID ini, hanya bisa kita lakukan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, baik absensi, materi maupun penugasan menggunakan media WA maupun Google Classroom. Jadi intinya untuk BTG maupun pramuka pada waktu pelaksanaan pembelajarannya menggunakan teknik daring. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berproses, tetap semangat berprestasi walaupun pada masa pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka penuh segera dapat kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.